kasih kepada semua para lembaga MDT yang ada di Jagakarsa, beserta Bu Guru, Pak Gurunya, kemudian pengurus Masjid Jamiul Akbar, kemudian anak-anak MDT yang hadir. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal baik, amal soleh, kehadiran kita di tempat yang mulia dan suci mulia ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Pak Kiai Baturi. Nanti mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih. Saya Iri dan Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Rahidin yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Panitia. Acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua FKDP Kodia Jakarta Selatan kepada Ibu Nesi Gandasari SAG, kami persilakan. Masih capek, Bu? Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati guru saya sekaligus sahabat saya adalah Bapak Haji Rohaidin. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita doakan beliau sehat, panjang umur dalam berkah, agar senantiasa diniyah di Nurul Akbar dan Jagakarsa semakin maju dan semakin meningkat. Ya Faji ya. Yang saya muliakan juga Ketua DKM Masjid Nurul Akbar dan pengurusnya, Bapak, ya nggak apa-apa, Ketua Yayasan Nurul Akbar, serta di sini ada guru saya juga, Bapak Haji Faturi, ya orang diniyah lama juga, Bapak Haji Hasan, ada Pak Hidayatullah. Bapak-bapak yang lainnya, mohon izin saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Haji, ada yang tokoh di sini ya, tokoh masyarakat di sini. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Akbar ya, ada yang pasti ada ibu ketuanya. Oh, Bu Aja, terima kasih. Kami sudah diundang kemari untuk bersilaturahim. Jadi kenal dengan ibu-ibu semuanya. Yang saya muliakan juga siapa nih ya, pengurus DPAC Kecamatan Jagakarsa, juga seluruh guru-guru diniyah yang ada di Jagakarsa. Yang sering menjumpai adalah Ibu Yanti, Ibu Haja. Saya biasa memanggil Ibu Haja tak berani gitu ya, karena dulu beliau suaminya seperjuangan. Kemudian guru-guru yang lainnya, ada Bu Kokom, ada Bu Robi, serta semua guru yang hadir pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Juga ini perwakilan santrinya ya Pak ya, perwakilan santri Madrasah Diniyah Takminiyah Jakarta Selatan, pastinya tuan rumah di sini ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada kami pengurus FKDP Forum Komunikasi Diniyah Takminiyah Jakarta Selatan, yang hari ini berkesempatan, ini perdana ya Pak ya, perdana berkesempatan untuk bersilaturahim. Jadi hari ini, mungkin kalau kedatangan ke sini monitoring atau apa sih sudah 2 kali ya Pak ya, 2 atau 3 kali. Tetapi untuk acara bertemu dengan guru-guru
yang ada di Jagakarsa itu baru perdana. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya lebih meriah lagi ya Pak Haji ya. Pertama, tentu kita memohon ridho kepada Allah pada pertemuan hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan, ya, kemudahan dalam segala urusan, dan diberikan kesabaran, keteladanan untuk mendidik putra putri kita yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Rohaidin, yaitu agar menjadi generasi yang religius dan berakhlakul karimah. Itu yang penting ya, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Susah Bapak Ibu, walaupun dia cerdasnya, dia pinternya dapat, tapi kalau satu sisinya belum, itu masih belum balance, belum seimbang. Jadi harus seimbang antara pendidikan di formal, pendidikan agamanya harus seimbang supaya bisa mencapai kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi Bapak Ibu enak kalau sudah seimbang seperti itu. Ya, jadi tidak perlu lagi gontok-gontokan, terutama nyuruh sholatnya, ya kan ya, nyuruh baca Qur'annya, bagaimana berbuat baiknya dan sebagainya. Nah, inilah melalui pendidikan madrasah diniyah yang ada di sekitar Jagakarsa. Ya, di sini berarti Nurul Akbar. Mari kita dukung, ya ibu-ibu ya, karena kan tanpa dukungan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim, nah itu ya, jadi yang mendukung, yang mensupport, inilah orang-orang yang tercatat oleh Allah sebagai manusia pilihan yang akan menjadikan ladang pahalanya. Telah apa? Kan telah menumbuhkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan agama dan menyempurnakan agama Rasulullah SAW ya, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad, karena tanpa perjuangan beliau mungkin kita tidak akan bisa menerima Islam. Tapi karena perjuangan Rasulullah, alhamdulillah kita bisa menjalankannya. Jadi bagaimanapun kita tetap mengikuti langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana kita mendidik putra putri kita. Ya, maka teladan yang harus kita ambil adalah Muhammad SAW, Rasulullah SAW, agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang berikutnya, saya ucapkan selamat kepada Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah dihadiri oleh rekan-rekan dari Madrasah Diniyah Jagakarsa dan juga ada dari Pasar Minggu ya Pak Haji Faturi ya. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini hari perdana untuk kegiatan pertemuan atau silaturahim guru-guru diniyah dan kepala diniyah di Jagakarsa, dan insya Allah karena kita sedang dalam persiapan untuk pengukuhan pengurus, jadi dari mulai DPC itu tingkat kotanya, Dewan Pengurus Cabang, sampai nanti ke tingkat kecamatan, Dewan Pengurus Anak Cabang. Jadi alhamdulillah karena dengan pertemuan hari ini, tadi saya sempat bertanya dulu untuk kesiapan kecamatan, yaitu pengurus yang akan dijadikan siapa saja, alhamdulillah. Dan insya Allah ya saya sampaikan, dan Bapak Guru Haidin ini akan dipersiapkan untuk menjadi ketua DPAC-nya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Ya, nanti ada sekretarisnya Bu Kokom, ada bendaharanya Bu Robi. Jadi untuk DPAC-nya sudah lengkap nih. Untuk pengurus DPAC sudah lengkap ya. Alhamdulillah. Nanti didukung oleh ada Pak Haji Hasan, ada Pak Hidayatullah, ada ini tidak suami Bu Robi ya. Ada Bapak ini juga ya, sering ketemu ya gitu kan. Jadi insya Allah ya, insya Allah akan dikuatkan, didukung oleh teman-teman yang lainnya ya, supaya
yang ada di Jagakarsa ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin maju. Ya, dan saya lihat juga, saya evaluasi dari kecamatan-kecamatan yang lain, sepertinya nih Jagakarsa mulai akan melewati kecamatan lain ini. Nah, jalurnya apa nih? Jalur tol ya, akan melewati dari kecamatan-kecamatan yang lain. Ini mulai dari Nurul Akbar nih. Karena saya pun dari sini, setelah selesai acara dari sini, insya Allah akan lanjut ke Tebet, Pak. Jadi saya setelah ini nanti langsung ke Tebet, Baji. Tebet juga lagi halal bihalal juga. Jadi nanti setelah dari sini selesai, langsung saya nanti ke Tebet, Kecamatan Tebet juga ada pertemuan. Jadi tetap saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jakarta Selatan tetap mendukung, mensupport untuk kegiatan di tiap-tiap kecamatan. Nah, hari ini Kecamatan Jagakarsa, maka harus mensupport dan mendukung terselenggaranya acara untuk keagamaan khususnya di Madrasah Diniyah Jagakarsa. Dan alhamdulillah sebagai tuan rumahnya, alhamdulillah sudah welcome, dan mudah-mudahan nanti lebih erat ya Pak ya, lebih erat, karena kalau kita sudah erat itu kokoh semakin naik ya, semakin kuat jadinya. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi dari 8 diniyah yang ada di Jagakarsa, semoga nanti akan ada ketularan di yang lainnya, masih ada kesempatan untuk menyelenggarakan madrasah diniyah. Saya sapa dulu anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Kalian harus bangga ya, harus bangga menjadi santri diniyah. Karena apa? Karena ini adalah dipilih oleh Allah. Karena kan kalau yang lain yang nggak masuk diniyah nih, pulang sekolah, habis pulang apa? Main. Ya enggak? Main kan? Tapi kalau yang ikut diniyah, pulang sekolah, capek, tapi tetap semangat untuk lanjut lagi ke madrasah diniyah. Ini adalah dipilih oleh siapa? Pilihan Allah. Nanti akan dinaikkan derajatnya. Ya kan? Akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat untuk kehidupannya. Jadi Bu Nesi doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang bermanfaat dalam kehidupannya dimanapun berada. Di rumah bermanfaat untuk keluarganya, di lingkungan bermanfaat untuk lingkungannya. Dimanapun kalian akan menjadi orang yang bermanfaat ya, dan menjadi orang yang soleh. Amin ya. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat sampai menyelesaikan madrasah diniyahnya, dan mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan. Selanjutnya nanti bisa ke pesantren dan sebagainya. Kalau melihat dari sisi ini, teringat dengan tempat saya Pak Haji. Jadi diniyah saya juga Bapak Ibu adanya di masjid. Kalau Nurul Akbar masih punya kelas Pak di atas. Kalau saya masjidnya di bawah, nanti belajarnya di atas. Tapi atas itu hanya ada 3 kelas yang ada. Sisanya itu di ruang yang belum pakai pembatas, Jadi kita ada 7 kelas. Ada 7 kelas pembelajaran, rombelnya ada 7. Nah, karena memang keterbatasan tempat, jadi kita yang belum kita pakai partisi pembatas untuk kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kalau hari Kamis, guru-gurunya bongkar-bongkar, siap-siap buat sholat Jumat, seperti itu. Jadi hampir sama. Jadi kalau di sini kelasnya full banyak. Kalau di saya kelasnya hanya 3, seperti itu. Tapi saya juga adanya di masjid tempatnya di Masjid Istiqomah Tanah Kusir. Jadi kalau mau ke Tanah Kusir, boleh nanti mampir-mampir. Saya di Tanah Kusir. Rumah saya di Ciputat, Bu. Ngajarnya di Tanah Kusir, lumayan ya. Tuh. Ya, nggak apa-apa.
kita ambil pahala jauhnya kan. Kan ada kisah sahabat Nabi ya, sahabat Nabi kan yang bernama Sya'ban. Ya kemudian ditanya biasa sholat subuh berjamaah gitu kan, kok nggak datang, ternyata pas ditelusuri ternyata beliau sudah meninggal. Lalu dia berpesan sama istrinya, ada 3 pesannya itu. Yang pertama, kenapa tidak semuanya, kenapa tidak jauh lagi, kenapa tidak yang baru seperti itu. Nah saya ambil yang tidak jauhnya, artinya apa? Sya'ban dari rumah ke masjid 3 jam jalan kaki. Segitu aja beliau bilang, kenapa saya tidak jauh dari itu? Kenapa? Karena Allah buka pahala kebaikan perjalanan menuju dari rumah ke masjid. Nah, itu adalah yang kita gambarkan. Bagaimana perjuangan kita dari rumah menuju ke tempat yang baik, ya kan? Ke tempat yang untuk agama Allah. Itu aja gitu ya. Jadi terima kasih Pak Haji, tetap kami mendukung kegiatan di Jagakarsa, di kecamatan-kecamatan lain pun, dan insya Allah dari DPAC nanti juga mendukung kegiatan yang ada di DPC. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mari kita dukung bersama, kita kokohkan silaturahim ini, dan agar nanti ke depannya Jagakarsa menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih maju lagi. Insya Allah Bapak Ibu ya, semuanya kita bersatu padu ya, bersilaturahim, meningkatkan ukhuwah. Tadi disampaikan ya, meningkatkan ukhuwah di antara kita di Jagakarsa, dan di antara guru-guru se-Jakarta Selatan itu ada eventnya tersendiri. Tetapi karena tahun ini tidak menyelenggarakan secara umum, jadi kamilah yang mengunjungi ke kecamatan-kecamatan yang menyelenggarakan event-event pertemuan itu. Jadi sekali lagi saya doakan semoga Jagakarsa lebih solid, lebih kompak, lebih kokoh, dan lebih maju lagi, lebih sukses dunianya. Amin ya. Sekian dari saya Pak Haji, mohon izin nanti tidak banyak menyampaikan kalam lagi, insya Allah akan ada acara lain ya, dan saya tetap akan mengikuti sampai selesai. Nah selesai ini baru nanti langsung ke Tebet, ke kecamatan Tebet. Sekian dari saya, mohon maaf. Oh ya, karena tadi ini masih bulan Syawal, saya lupa tadi ya, atas nama pribadi ya, dan kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Karena saya hari ini baru ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, terutama guru-guru di Jagakarsa juga saya baru ketemu. Jadi mohon maaf lahir dan batin semuanya Ibu ya, walaupun hari ini baru ketemu dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nesi Gadasari SAG selaku Ketua FKDP Kodia Jakarta Selatan yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Aka Jelani. Kepadanya kami persilakan. Padahal tadi udah ngeliat ada kayak kata sambutan, ternyata ada. Sedikit aja nggak apa-apa Pak. Enggak. Ayo maaf karena beliau lagi dalam keadaan kurang sehat. Acara selanjutnya yaitu yang kita nantikan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Faturi. Nanti aja. Ya kepadanya kami persilakan. Naik delman ke pasar malam. Belum gampang. Naik delman ke pasar malam. Tujuannya sering-sering sawah. Benar sayang ya? Izinkan saya mengucapkan salam karena mendapat tugas menyampaikan tausiah. Dalam salam kecebur air.
Ini buat guru-guru di India nih. Mudah-mudahan yang jawab salam hidahnya besok cair. Bener sih, bagi-bagi juga ya. Ngamin ya. Saya mau tes salamnya dulu. Karena beberapa tahun terakhir ini notasi, inovasi salam tuh beda-beda intonasinya. Ada yang begini tiap hari nih. Assalamualaikum. Salam. Paket. Ada gitu. Ada belum lama keluar di sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin gak buru-buru jawab salah. Diam. Inna lillahi. Gitu biasanya. Itu bercanda. Kan ngurusin bercanda nih ya. Serius. Alhamdulillahil mu'aidil ayat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ibad. Wa ala alihi wa ashabihi masyaw ila sabir rasyad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum mawar merah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua MDT Nurul Akbar, Kiai Haji Dr. Andes Wahidin, mudah-mudahan tambah semangat. Kemudian pengurus Yayasan Masjid Nurul Akbar, Bapak Ustaz Aka Jelani, senior saya, saudara yayasan, dan yang baru menyampaikan perjalanan FKDP Kodja Jakarta Selatan. Kalau saya nyebutnya Desi Srikandi Gandasari SAG. Karena memang beliau ini dengan timnya, saya yang memviralkan sebutan Sri Kandi FKDP Jakarta Selatan. Ya cuman yang ada Bu Maya, siapa dah? Ingat tanjakan Galunggung. Ya, itu. Kemudian kepala MDT Sejakarta dan para guru, dan yang makin semangat tua-tua teladi, makin tua makin jadi kebaikannya. Jangan berasumsi jelek dulu ya. Ibu-ibu Ma'rif Salim Nurul Akbar. Kalau melihat begini, kiamat udah dekat. Kan salah satu ciri kiamat itu perempuan lebih banyak daripada, benar kan? Berarti ya kiamat udah dekat ini. Ada yang masih jomblo? Ada? Cepetan ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 26 Aprilnya. Awalnya 27 kan duluan ya, 31 Maret 1 Syawal, berarti masih suasana Syawal sebelum saya bukan tausiah, lanjutin bercanda kita ya. Waktu itu kita bercanda berdua, sekarang bercanda rame-rame. Sebelum saya lanjutin canda kita bersama, mengucapkan ya alamallahu wa iyyakum minal aidin kullu amin
ana wonten wa khair. Ini doa sebenarnya. Kadang-kadang ini kalimat ini udah dari Indonesia, minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami minal aidin, orang-orang yang kembali kepada kesucian. Arti kembali kepada kesucian berarti sebelumnya kotor ya. Nih, mulai 1 Syawal ini sampai akhir Sya'ban kira-kira banyak dosa nggak? Nah, berarti ibarat pakaian udah mulai kotor lagi. Untung ada Ramadan. Makanya salah satu kehirian bukan takwa, kehirian Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad adalah Ramadan. Kata Nabi Musa, enak dari umat Nabi Muhammad. Kenapa? Tiap hari berbuat dosa. Ada dosa harian, begitu salat, wudu, gugur dosanya. Dosa mingguan, gugur dengan hari Jumat. Nah, ibu-ibu gimana? Bu, sholat Jumat enggak? Enggak. Pengen dapat pahala Jumat? Gampang. Siapin. Ada istrinya Saudara Hedi? Ada enggak? Ibu, kalau pengen dapat pahala Jumat, begitu malamnya, Pak, Abang, jangan ditunda mau. Besok mau pakai gamis warna apa? Sorban yang mana? Peci yang mana? Mulanya kita malam Jumat. Jangan langsung mau yang mana? Sebutin itu. Pagi-pagi udah disiapin. Terus semua disiapin. Termasuk mau berangkat sholat Jumat. Biasanya nih kita laki-laki, aduh malu Pak, minta recehan. Jangan ngasih recehan. Ya, kira-kira berapa sih amal? Untuk tadi ayatnya sudah dibaca. Tanda-tanda orang yang bertakwa. Alladzina. Neng, mana tadi yang baca ayat? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wa dharra. Ciri-ciri orang yang takwa siap menempatkan hartanya, baik lagi duitnya banyak maupun duitnya pas-pasan. Bisa? Jadi, yuk, ketika suami mau berangkat, minta recehan jangan kasih, minta yang gede. Kenapa? Istiqomahkan infak, rutinin infak harian. Kalau harian kapan? Begitu habis sholat subuh, keluarin infak. Berapa kira-kira? Berapa Bu? Kalau saya punya pedoman gini, infak itu harian. Berapa nilainya? Yang kalau hilang kita nggak cari. 100.000 hilang dicari nggak ya? Cepet hilang dicari. Berarti bukan segitu ya? Berarti infak harian bukan segitu. 50.000 masih cari. Berarti bukan segitu juga. 20 cari nggak? Yang biasa ngerokok 20.000 hilang dicari. Berarti kegedeannya sih 10.000 masih juga. Lah dapat saham kali ya, sabe. Kemudian 5.000 enggak. Biasanya cari enggak? 2.000. Hah? Kira-kira kalau hilang 100.000 dicari, berarti enggak begitu. Geletak di jalan cepet gimana kira-kira? Diambil enggak? Tengok kiri kanan, baru-baru longkrong. Berapa yang kalau hilang kita nggak cari, geletak di jalan kita nggak ambil. Ya pikir aja deh. Harian. Nah, kapan? Ketika selesai sholat subuh. Karena di situ ada doa malaikat. Ma yusbihu rajulun. Tiadalah datang waktu pagi kepada siapapun, khususnya muslim, muslimah. Illa walahu malakani. Kecuali saat itu dia didampingi oleh 2 malaikat. Malaikat apa Bu?
Rokib, bukan yang itu ternyata. Karena malaikat banyak. Sampai saat ini nih di sini malaikat lebih ada 5.000. Kenapa? Tiap satu tamu yang datang ke seorang muslim, tamu itu diiringi oleh satu malaikat. Dan malaikat ini membawa rahmat dan barokah. Berarti kalau nggak salah ada 50-60 ya. Berarti di sini ada 60 malaikat. Mudah-mudahan malaikat Israel nggak hadir di sini. Malaikat rahmat. Jadi begitu mau berangkat Jumat, Pak, nih, kata suami, kemudian mah ntar buat beli rokok. Padahal duit istrinya. Ya. Jadi itu, kalau pengen dapat pahala Jumat seperti suami, yaitu mulainya malam-malam tanya, Pak, besok mau pakai apa? Ya. Nah, kemudian saat ini kita juga dalam keadaan doa minal aidin al-faidin, Jumat menggugurkan dosa. Kemudian Ramadan yang lalu sampai saat ini ada dosa lagi. Terus sampai ketemu Ramadan gugur lagi. Ini Nabi Musa iri dengan umat Nabi Muhammad. Tiap hari dapat ampunan dosa. Kenapa? Kullu bani Adama khata'un, semua kita ini adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa, at-tawwabun, yang buru-buru istighfar. Ayatnya tadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera ila maghfiratin mir rabbikum, untuk meraih ampunan Allah. Karena yang namanya dosa selalu ngikutin kita. Dalam sholat ada maksiat. Bayangin, kenapa kita setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu apa yang kita ucapin? Istighfar. Kenapa? Secara akal, logika, kan kita habis sholat berbuat baik, kok kenapa ngucap istighfar? Yuk, kenapa? Nah, ingat firman Allah pendek ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Ini perintah Allah. Kalau perintah wajib dilaksanain. Kalau nggak dilaksanain, dosa. Ketika Allahu Akbar, jangan mentang-mentang masjidnya Nurul Akbar, Allah Nurul Akbar. ya santri ya, ketika sholat takbirat-takbiratnya karena masjidnya intinya Nurul Akbar, Allahu Nurul Akbar. Walaupun nyatu MD dengan masjidnya, tapi ketika takbir tetap Allahu Akbar. Alhamdulillah MD dengan masjid nyambung, pengurusnya juga nyatu. Makanya kata Nabi, kun kal yadain, jadilah kamu kita semuanya komunitas FKDT khusus Jagakarsa seperti dua tangan. Wala takun kal udhunain, jangan seperti dua telinga. Yuk, ntar ngaca. Ulang, buka kerudung, ngaca. Antara kuping kanan dengan kiri pernah ketemu nggak? Pernah ngobrol nggak? Padahal satu rumah, MD-nya satu kecamatan, nggak pernah komunikasi. Alhamdulillah, ini halal bihalal, tujuannya supaya kuping dengan kuping saling taberanggasan. Karena udah dari sononya, kuping kanan dengan kuping kiri nggak bakal ketemu. Makanya kata Nabi, kun kal yadain, jadilah kamu, hai komunitas MD Jagakarsa seperti dua tangan. Meningkat ke FKDT kota seperti dua tangan. Tangan kanan. Kita ambil satu dulu. Ini ada berapa jari?
ini nama dan fungsinya beda-beda. Yang ini namanya jempol atau ibunya jari. Kemudian ini jempol diibaratkan pemerintah, telunjuk orang kaya, jari tengah ulama, jari manis pemuda, kelingking ibu-ibu. Bu, mau dianggap kelingking ya kecil, tapi nih kelingking walaupun kecil bisa ngalahin pemerintah. Nah, coba ayo. Kecil-kecil bisa ngalahin penguasa. Prabowo punya bini gak? Loyo dia, nggak ada bininya, ada yang jomblo. Ya. Kemudian telunjuk orang kaya ini terlaksana karena ada donasi dari orang kaya. Siapa orang kayanya? Ya pengurus masjid. Jadi nyatu. Kemudian ini dari tengah ulama. Tentunya ada ulama ini ada di tengah-tengah, nggak kanan nggak kiri, netral. Dan yang jari manis adalah pemuda. Biar jari manisnya buntung, tetap disebutnya jari manis, Bu. Kalau pakai cincin di mana? Dulu waktu dilamar, sekarang tuh saya dikirim, tapi udah punya bini. Jari manis. Nah, ini baru satu tangan. Kum kayadain, jadilah kalian semua seperti dua tangan, kanan dan kiri kompak. Coba ketika lagi jalan, lihat pas kibra di bagian belakang, kaki kanan maju, tangan kiri, jadi kanan maju, kiri di belakang. Terus artinya apa? Siap. Makanya tangan kanan ini biasanya yang bagus-bagus. Ibu nerima amplop, nerima gaji dari suami, terimanya tangan mana? Biar gajinya gede, pakai tangan kanan ya. Biar dikasih gede, pakai tangan kanan. Begitu kanan sudah terima, masih ada lebihnya, bawa ke toko emas, beliin emas, cincin, pakainya di mana? Ya, tangan kiri. Ini kanan yang enak-enak mulu, selamat kanan. Kemudian dulu kita nerima kode dari mertua, saya terima nikahnya dan kawinnya pakai tangan. Kemarin lebaran salam-salaman, kata tangan kiri gue di belakang mulu. Yang kotor-kotor bagian mana? Bagian kiri. Walaupun kiri bagian kotor, nggak pernah merotes, akur ini. Makanya sang kanan ketika punya rezeki beli cincin jangan pakai di kanan juga. Halo, periksa tangannya. Ada yang pakai cincin di kanan? Pakai cincin di kanan? Periksa. Ya, sangat bijaksana. Kanan yang terima duit, kanan yang enak-enak, kiri bagian yang gak bagus. Diberikanlah cincin, pakai jam sebelah kiri. Kaliadain walaupun udunai, jadilah kalian seperti dua tangan dan nggak pernah protes. Ketika gatal, tangan kanan gatal yang garuk mana? Yang kiri. Ketika kiri gatal, yang garuk kanan. Gatal dua-duanya. Kekedik namanya. Kekedik ya. Ini persatuan dan ini sudah terbina. Jadi ada nih di Jagakarsa ujungnya dan kita tadi di selatan, di Malimanya ada Bunesi. Ini Bunesi nih, yang bagiannya. Kemudian bendaharanya siapa, Bu? Bendaharanya ada. Nah, dulu nanti tukang ojek, ya, tunjuk aja mau beli apa. Ini bendahara. Kemudian siapa apa namanya yang muda-muda? Di antaranya banyak guru-guru diniyah yang baru. Ya, ini jadilah seperti dua tangan.
Jadi ciri takwa yang pertama tadi infak, siap duit lagi banyak maupun lagi sempit. Kembali kepada ya bahwasanya yang dilaksanakan pada hari ini cerminan dari yang Nabi nyatakan, man arada ayub satalahu fi rezeki, siapa yang pengen duitnya banyak, rezekinya luas, wayang salahu fi hari pengen panjang umurnya, fala yasir rahimahu, maka hendaklah dia selalu nyambung silaturahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ciri yang kedua, ayat yang tadi dibaca santriwati itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang dapat mengendalikan emosinya padahal dia bisa marah. Ingat kemarin selama Ramadan, sebulanan khusus di siang hari, biasanya orang yang lapar, ngantuk, lemes, justru emosinya tinggi, amarahnya kuat. Kalau lagi begini, nggak puasa, nggak lapar, nggak haus kita tinggal minum, lapar tinggal buka, emosinya ringan. Kalau dalam orang puasa haus, lapar, ngantuk, bisa nahan emosi, lebih gampang lagi begini. Ya, emosi pengen ngomongin orang tuh bulan puasa bener banget, kuat. Ya, sampai-sampai datang Gilari ini datang tukang sayur dah. Ya, datang satu ibu-ibu, bang berapa duit nih? Datang lagi yang satu, nanya nggak si anak mana? Tahu ya, tadi kelihatan, dah mulai lagi. Lagi puasa, kata tukang saya, jangan sekarang lagi puasa, ntar habis tarawih. Sama aja. Ya. Wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa siap memaafkan kepada sesama. Satu ketika kenal iblis, Bu, kenal iblis? Ada nggak di rumahnya? Kenal iblis, kenal Firaun. Ini dua makhluk yang luar biasa, terlaknat. Satu ketika mereka berdua kumpul nih, iblis dan Firaun sama-sama makhluk terlaknat terkutuk kumpul, curhat, ngobrol bareng. Kata Firaun, iblis, lu ngapa sih lagi enak-enak di sorga, sampai-sampai diturunin ke bumi kayak begini nih, di sorga kan enak. Apa kata iblis? Ya mulanya, nah ini nih, mulanya kata bahasa kita nih, gua disuruh sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Lah, Adam kan anak baru kemarin, gua udah 6.000 tahun ibadah gua mantep, tasbih mantep, masa disuruh sujud kepada orang yang baru kemarin belum bisa apa-apa, belum ada amalnya apa-apa, enak aja. Nah, si iblis lupa, yang dilihat Adamnya, bukan siapa yang nyuruh. Nah ini, jadi kita kalau mengerjakan sesuatu jangan lihat kerjaannya, tapi lihat siapa yang nyuruh. Seperti Bu Nesi memberikan instruksi kepada Ketua MDT Nurul Akbar, pakai bersihin WC ya, WCMD. Kalau ngelihat WC-nya, anak baru kemarin, tuan dia kan ya Bu ya, kan tuan gua, masa gua disuruh bersihin WC? Nah, mestinya ngelihat instruksi perintah siapa, atasan kita. Nah, iblis enggak ngelihat siapa yang sujud hormat, tapi ngelihat siapa yang sujud ngapain. Terus ya gue diusir surga. Nah, jadi sekali durhaka kepada Allah, diusir
dari sorga. Kita berapa kali durhaka sama Allah? Puluhan kali, bahkan ribuan kali. Nah, si Fir'aun pun ditanya, ente ngaku sebagai Tuhan, sombong amat. Jadi dua-duanya nih, Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, kemudian iblis mengaku makhluk yang paling bagus. Kenapa? Adam baru kemarin hebatan gua, selalu begitu. Nah, dua makhluk ini ngomong begini berdua, biar kita begini nih, kata iblis, gua makhluk paling dikutuk, lu ngaku sebagai Tuhan. Tapi ada umat Muhammad yang lebih jelek dari kita. Halo. Masya Allah. Siapa? Mereka adalah yang lebih jelek dari kita, yang saat ini masih marah-marah, enggak mau maafin kesalahan orang lain. Bahkan satu jam berapa dia? Udah ya? Udah. Kan Bu Desi mau ke Tebet. Ya Bu. Kalau melihat jamnya jam 11 selesai ya. Ikan sepat, ikan gabus. Ya. Ikan katalang. Lebih cepat, lebih bagus, cepat pulang gitu. Ya. Ini. Jadi iblis ini mengaku lebih hebat. Bahkan Nabi nyatakan afdalul fadail, ada 3 keutamaan. Kita ini jadi orang yang paling baik. Yang pertama, antaqwa aman zalamaka. Kita ini mampu memaafkan sesama yang pernah nyakitin kita. Kadang gini, ada orang suka, iya gue maafin. Bisa memaafkan, tidak bisa melupakan. Tuh ya, ada yang gitu. Memaafkan, tapi nggak bisa melupain. Itu sama aja. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, dan di bagian akhir surah Al-Baqarah, wa'fu anna, apalagi? Wa'ghfir war. Nah, kan itu juga. Wa'fu anna, maafin saya ya Allah. Wa'ghfir lana, ampunin. Gak sampai itu. Warhamna, kalau bahasa kita, lupain dah kesalahan saya. Maafin dan lupain ya. Ya, itu Allah dari kita. Bahkan dalam duduk antara dua sujud, Rabbi firli war. Nah, rahmat Allah ibaratnya kalau dosa salah kepada orang lain, bukan sekedar maafin, tapi ngelupain. Bisa seumur-umur gua kalau bisa lupa, gua maafin, tapi seumur-umur gua kalau bisa lupain. Ini sifat daripada, bahkan ini sifat iblis. Satu ketika iblis dialog sama Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah dan Nabi Musa selalu dialog sama Allah, bicara langsung. Kalau Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Musa langsung kepada Allah. Apa diantaranya Nabi Musa dengan iblis? Kata iblis, Musa, bisa nggak ya? Tanyain dah. Kira-kira dosa saya diampuni apa enggak? Tobat saya diterima apa enggak? Kemudian SK saya sebagai penghuni surga, penghuni neraka bisa nggak dicabut? Kata Nabi Musa, siap, aku tanyain dulu. Ngadulah Nabi Musa, ya Allah, ya Allah. Ternyata iblis takut juga sama neraka. Iblis juga ada keinginan taubat, ada mengakui kesalahan. Kira-kira ya Allah, Engkau ampuni, Engkau terima taubatnya, dan Engkau cabut SK nerakanya. Ya Musa, demi kekuasaan aku, siapapun yang berdosa, dosa apapun besarnya, kalau dia mohon ampun dan tobat, aku akan ampuni dan terima tobat. Termasuk sampaikan salam kepada iblis, aku ampuni, cuma dengan syarat. Nah, kalau kita syarat tobatnya ada 3, tapi iblis syarat tobatnya cuma 1. Apa itu? Sampaikan kepada iblis, tobatnya aku terima,
dengan syarat cari dan temui sujud hormat di kuburan Nabi Adam. Nabi Musa iri lagi dah, ya ampun, udah begitu kudirnya udah SK udah turun, masih diterima tobatnya. Enak banget. Nabi Musa dengan tersenyum, "Blis, enak banget loh." Diterima. Iblis gak langsung senyum, benar? Iya, cuman syaratnya satu. Apa itu? Dulu sebabnya kamu diusir dari surga karena Adam. Sekarang taubat mau diterima, SK neraka mau dicabut, sujud hormat di kuburan Nabi Adam. Merengut lagi. Hati. Dulu aja waktu hidup gua Allah, sampai lagi udah mati, mendingan biarin neraka dah. Tuh. Sifat iblis, hasad dan takabur. Makanya kata Fir'aun dengan iblis, kita ini masih ada yang lebih jelek dari kita. Siapa? Umat Nabi Muhammad yang enggak mau maafin kesalahan saudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'an tu'tiya an haramika amman haramaka. Engkau mampu memberikan kebaikan, memberikan materi, memberikan barang kepada orang yang pelit. Ada yang pelit? Begini, ketika misalnya sebelum bulan puasa, ada yang bikin hajatan ngawinin sebelum bulan puasa, ada. Kita ingat kita ngundang ya Bu ya, ngundang si A nggak datang, ngundang nggak datang, gue tandain, oh siapa kagak datang. Di sebaran yang nggak datang nih ngundang kita. Nyamperlah tetangga, bawa kondangan. Ah ngapain? Gue nggak kondangan. Emang kondangan ngutangin? Gue nggak kondangan. Gue nggak mau datang. Kalau dulu orang yang ngundang kita sekarang nggak datang, kita datang, itulah yang terbaik. Makanya kalau pengen melihat orang yang terbaik di antara dua orang, siapa yang lebih dulu berbuat kebaikan? Suka ngantor? Yang lebaran biasanya gini, yang tuaan kadang-kadang merasa lebih mulia, merasa jual mahal. Alapin yang muda datang. Ya, ternyata yang muda kagak datang, yang tua juga ngancam. Padahal Nabi dan para sahabat, ketika Nabi bertemu dengan para sahabat, justru Nabi lebih dulu mengucapkan salam. Nah, ya, jadi kalau pengen menilai seseorang siapa yang terbaik, dialah yang duluan berbuat kebaikan. Yang ketiga, wahan tasila aman qadahaka. Orang yang terbaik yang ketiga adalah orang yang mampu menyambung orang yang memutuskan silaturahmi. Biasanya dalam keluarga silaturahmi bisa putus karena warisan. Ya, ada karena warisan bisa putus, karena sesuatu bisa putus. Nah, kemarin ketika Idul Fitri, ya, Nabi saat khutbah naik ke mimbar, Nabi mengucapkan kata amin. Mimbarnya enggak begini, mimbar tangga yang pernah ke Madinah, yang makam mimbar Nabi seperti itu, kelihatan langsung khotibnya. Nabi naik ke atas mimbar mengucapkan 3 kali amin. Tangga pertama amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Selesai khutbah, sahabat bertanya, ya Rasul, tadi aku mendengar engkau 3 kali mengucapkan kata amin. Ada apa ya Rasulullah? Satu aja dan ketiga-tiganya. Sahabat, sebenarnya berat aku untuk menjawab, tapi karena ini amanah. Nabi ketika di anak mimbar pertama, anak tangga, datang malaikat Jibril, ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, ya Muhammad, aminkan doa aku. Nabi nggak pakai nanya. Ya kalau kita kan nanya mulu. Ya ngajak sononya malah ngapain? Ya. Nabi nggak pakai nanya. Siap ya Jibril. Begitu naik anak tangga pertama,
Ya Allah, malaikat Jibril. Saat ini 1 Syawal. Jangan kau terima puasanya, ibadahnya, lain-lain kebaikannya, seorang anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi nggak pakai ragu-ragu, amin. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa, Nabi yang aminin, kira-kira gimana? Berarti anak durhaka, berapapun kebaikannya, berapapun infak hartanya, saat itu kalau masih durhaka, sia-sia. Ya Allah. Pernah nggak bayangin? Ada yang liatin piatu, ada yang nggak punya orang tua. Pernah nggak terbayang oleh kita ketika kita istighfar, bahkan usahakan dalam sujud terakhir, khususnya kalau kita sholat sendiri atau sholat sunnah. Sujud terakhir setelah subhana rabbiyal, tambahin rabbi firli wali walidayya. Bayangin rabbi firli wali walidayya. Khususnya kita yang sudah nggak punya orang tua, bayangin kita masih sering membuat orang tua kita kesel, orang tua kita nangis dengan perbuatan kita. Bayangin kita belum bisa bahagiain, Allah sudah cabut. Rabbi firli wali walidayya. Insya Allah orang tua dapat ampunan. Bahkan suatu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saya bandel banget. Ketika orang tua saya masih hidup, saya nggak bakti, pokoknya bandel dah. Sekarang orang tua saya sudah meninggal dunia. Nah, hidayah baru sampai, ya usah hidayat ya. Usah hidayat, sampai ya. Tapi hidayah seseorang itu bisa sampai diberikan Allah, baik dalam keadaan susah maupun senang. Nah, hidayah sampai begitu orang tua yang meninggal baru sampai. Ingat, ya Rasul, saya sekarang pengen berbakti. Orang tua saya sudah meninggal, bisa enggak? Kata Rasul, masih bisa. Caranya, yang pertama, as-salatu alaihima, doain mereka. Sekarang mereka terbaring di alam kuburnya, bikin mereka tersenyum dengan istighfar dan doa-doa kita. Khususnya lagi sujud, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Yang masih hidup orang tuanya, tekadkan, ya Allah berikan aku kekuatan untuk membahagiakan mereka di ujung usianya. Jadi yang meninggal kita doain ampunan, yang masih hidup kita doain keberkahan. Jangan sampai doa Nabi Muhammad dan doa malaikat Jibril terkena kepada kita. Ya, kalau orang tua nggak ada, mertua nggak ada. Sebab orang tua kita 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang anaknya jadi pasangan kita, suami istri, itu mertua. Dan yang ketiga adalah guru. 3-tiganya jangan dibeda-bedain. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Mudah-mudahan di gerakan yang dilaksanakan FKDP Jakarta dan guru-gurunya serta kepalanya merupakan kebaikan. Barang siapa yang menyiapkan fasilitas kebaikan, dia akan mendapat kelimpahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Jakarta tempat lebih dari setengah jam. Ya insya Allah Bu Nesi sampai jam 11 di sana masih bisa sambutan. Cukup ya Bu ya. Baik, dari Senayan kita ke Cikini. Ntar malam saya mau ke Bekasi. Cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gali. Nanti ada acara sesi foto-foto. Bu Nesi masih bisa dengan guru-guru kita. Iya. Nah, ya. Supaya nanti rantingnya Nur Akbar lebih meningkat lagi gitu. Ya.
Baik, ibu-ibu guru yang saya hormati, terima kasih Pak Hafiz atas kehadirannya. Dan nanti ibu-ibu guru MDT, nanti pulangnya nenteng tas merah dan ada tentengan beras. Jadi itu khusus untuk ibu guru MDT. Saya bilang Pak Hafiz, saya pemain hadroh saya 20. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan ya. Iya, bisul. Jadi ini khusus untuk guru-guru MDT. Ada tentengan berasnya dari Pak Hafiz ke Pak MDT Mai yang di Jalan Asri ya. Segera ini dan nanti kita dengarkan dulu karena tadi Bu Nesi datang kemari belum disambut oleh Hadro. Jadi sekarang disambut oleh Hadro dulu Bu Nesi sebelum pulang. Ya, tadi kan belum dengerin alunan merdu suaranya di sini ya. Ya, merdu suaranya. Ya, ibu-ibu. Satu lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Faturi yang telah memberikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup dengan doa, silakan untuk Kiai Mahathir satu lagu ya Bu ya. Ya, untuk silakan Ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ahmad Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad Habibi salam Habibi salam alaika.
yang sudah masuk pada hadrah Bismillahirrahmanirrahim sudah menghitung kita semua. Acara penutup yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Sayyidi kepadanya. Ustaz Sayyidi yaitu guru MDT dan guru akar. Padanya kami persilakan. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, para asatidz, sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca umul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah suratul Fatihah akan memberikan kita semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu guru, bu guru MDT, kepala MDT, dan Ibu Nesi, mari kita foto bersama.